Baiklah pemirsa, kembali di Jendela kita masih membahas mengenai asupan gizi sehat sehari-hari bersama dengan Dr. Monica Anastasia Kurniawan MGizi SPGK dari RSMH Palembang. Anda masih bisa telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Bella dokter menyambung perbincangan kita mengenai tadi ada diet gizi seimbang ya dok ya? Ya. Nah kemudian kalau di dalam diet gizi seimbang sendiri dokter, apakah masih tetap ada pemantauan berat badan sendiri? Oh perlu karena sebenarnya dari pedoman gizi seimbang yang dibuat dari Kementerian Kesehatan itu ada 4 sebenarnya. Jadi asupan gizi yang keanekaragaman makanan yang kita konsumsi, kemudian yang kedua adalah pemantauan berat badan yang rutin, kemudian peningkatan aktivitas fisik, dan keempat ya higienitas pencegahan infeksi. Jadi pemantauan berat badan rutin adalah bagian dari pesan dari diet gizi seimbang. Oke. Untuk kita menilai berat badan sendiri dokter, untuk menakar bahwa gizi kita seimbang ini seperti apa? Biasanya berat badan itu menunjukkan ya indikator bahwa ada keseimbangan antara zat gizi yang masuk dan zat gizi yang keluar. Sehingga kalau berat badannya stabil ya dianggap ya dia dalam kondisi status kesehatannya optimal. Tetapi misal ada peningkatan berat badan atau terjadi penurunan berat badan yang begitu cepat dalam beberapa bulan, itu tentu kita harus evaluasi apakah ada penyakit-penyakit mendasari, ada kekurangan defisit zat gizi yang lain, sehingga langsung biasanya kita lihat secara klinis, kemudian kita evaluasi. Itu. Seperti itu. Oh, jadi dia adalah mengontrol tidak adanya kenaikan atau penurunan secara ekstrim ya dok ya, secara berat badannya. Kalau untuk fisik dokter, ternyata yang menarik dari pedoman mengenai gizi seimbang adalah kita harus menjaga fisik. Tidak hanya sekedar makanan ya dok yang dijaga. Jadi kan aktivitas fisik, misalnya pemantauan berat badan, dan yang terakhir adalah pencegahan infeksi. Yang paling mendasar kalau pencegahan infeksi biasa cuci tangan. Oh, cuci tangan. Ya. Itu yang harus dihindari pemirsa ya, untuk menjaga gizi kita tetap seimbang. Nah, bicara mengenai makanan dokter, kita mengolah makanan sendiri. Apakah makanan ini kalau kita olah dokter, nilai gizinya bisa menghilang? Bisa. Jadi misalnya beberapa komponen-komponen mikronutrien, vitamin mineral, saat kita lakukan pengolahan makanan, misalnya dengan pemasakan, pemanasan, itu hilang melalui proses yang masaknya. Jadi kalau dimasaknya memang terlalu berlebihan, kelamaan seperti itu ya dok ya? Karena dia ada batas toleransi secara sifat-sifat fisik dari masing-masing mikronutrien itu. Jadi ada yang tahan panas, ada yang tidak tahan panas, sehingga kalau kita misalnya masak dengan misal temperatur yang tinggi, ada sebagian yang komponen yang hilang. Ada komponen yang hilang. Nah dokter, bicara mengenai protein daging ya, daging ini kan ada daging merah, kemudian juga ada daging ayam, ada ikan. Nah kalau kita ganti daging merah dengan yang lain, ayam ataupun ikan seperti itu, apakah tidak ada masalah? Tidak ada masalah, karena memang dari pesan diet gizi seimbang adalah keanekaragaman pangan, termasuk juga komponen dari lauk, yaitu konsumsi protein hewani, lauk hewani. Jadi lauk hewani itu sendiri mempunyai keunggulan. Jadi keunggulan adalah dia memiliki komponen asam amino esensial yang cukup baik. Nah, jadi kalau ditukar ya tidak apa-apa. Oh, tidak masalah ya dok ya. Oke. Nah, kalau dikonsumsi daging dan juga sayur secara terus-menerus, apakah ada efek buruknya lah dok? Kalau baik kan kita sudah tahu pasti baik ya. Nah, kalau buruk, apakah kedepannya ada efek buruknya dok? Daging mas. Iya, daging seperti itu. Komponen daging. Jadi misalnya dia hanya makanan daging saja. Daging saja, seperti daging merah. Daging merah maksudnya. Jadi di daging merah karena dia sebagai sumber dari satu asam amino esensial cukup tinggi, protein. Yang pertama sumber protein, kemudian yang kedua adalah dia memiliki komponen mikronutrien zat besi yang cukup tinggi, dan yang ketiga adalah dia ada komponen lemak. Nah, kalau macam-macam, kalau diminta dari pesan gizi seimbang adalah ditukar, saling menukar. Jadi kenapa ada beberapa misalnya fitokimia dari daun protein nabati ada, jadi tidak hanya satu, kalau bisa ya variasi, karena daging merah biasanya cukup tinggi komponen kolesterolnya, sehingga dianjurkan misalnya untuk daging yang warna putih seperti itu. Jadi di mana komponen proteinnya sama, tapi misalnya kandungan kolesterolnya sedikit rendah lemak, komponen lemaknya cukup rendah dibandingkan daging
merah seperti Daging itu. merah. Jadi saling lengkap, saling melengkapi. Harus saling melengkapi Iya. intinya ya dok ya. Iya. Nah kalau untuk istilahnya orang vegetarian dokter, Iya. ini kan mereka nggak makan daging, susu, Iya. telur dan lain-lain. Ini bagaimana? Bahkan mereka pun saya sempat ketemu dengan orang komunitas yang tidak makan garam dok sama sekali Iya. di masakan dan bawang putih dan lain-lain. Seperti itu gimana dok? Jadi kalau untuk vegetarian sebenarnya ada dua, ada yang vegetarian yang masih yang murni vegetarian yang tidak sama sekali sampai susu pun tidak ada yang vegetarian parsial sebagian lakto-ovo, jadi masih susu dan telur masih mau. Yang cukup sulit adalah pemenuhan kebutuhan gizi adalah yang dari vegetarian yang murni. Karena kalau yang susu masih bisa kita dari zat gizi dari susu dan telur, tetapi kalau yang murni untuk komponen proteinnya hanya biasanya dari kacang-kacangan. Nah, jadi mereka asupan kacang-kacangannya ditingkatkan, sehingga untuk asam amino esensialnya tentu ya karena sebagian dari itu ya memang kurang. Terpaksa kadang mereka biasanya melakukan peningkatan konsumsi protein dari kacang-kacangan. Ditingkatkan. Ya, itulah kalau tidak ada pilihan lain karena mereka hanya kacang-kacangan. Tapi kalau ditingkatkan akhirnya nilai gizinya sama ya dok dengan daging? Seperti itu? Tentu beda karena kualitas proteinnya berbeda karena kalau komponen lauk hewani tidak hanya daging, misalnya ikan, telur itu dia memiliki kualitas protein yang lebih baik. Jadi memiliki nilai biologinya yang lebih tinggi dibandingkan komponen dari protein dari lauk nabati. Itu dia ya. Jadi istilahnya walaupun vegetarian ternyata dari kacang-kacangan masih ada yang belum bisa terpenuhi juga ya dok, seperti itu. Nah pemirsa, saya kembali mengundang Anda untuk telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Nah dokter, kalau untuk cara menghitungin dokter status gizi dan juga klasifikasinya ini bagaimana dokter? Jadi kalau untuk yang dewasa ya masyarakat awam ya praktisnya ya satu berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Berat badan per tinggi badan dalam meter, kemudian dikuadratkan tinggi badannya. Oh, contoh deh misalnya dokter. Misalnya berat badannya 50 kilo, tinggi badannya 150 cm. 150 cm. Jadi berat badannya 50 kilo dibagi tinggi badan tadi 150 jadi 1,5. Iya. 1,5 meter dikuadratkan. 1,5. Nah, kalau untuk nilai gizi yang ternyata pas ini dokter, dia berapa hasilnya? Biasanya dia di atas 18,5 sampai 22,9. Oh, 18,5. Indeks massa tubuhnya, Sampai 22,9. 22,9. Nah, pemirsa bisa coba hitung di rumah ya masing-masing. Coba hitung sendiri ya. Artinya kalau di bawah 18,5 dia gizi kurang. Gizi kurang. Ya. Kalau di atas? Di atas 22,9 berarti 23 itu mulai termasuk dalam kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan obesitas. Oh, berarti yang selama ini pengguna secara simpel tinggi badan dikurangi berat badan dikurang 10 lagi? Itu menghitung berat badan ideal. Oh, berat badan ideal. Ya, bukan status gizi beda. Bukan status gizi beda ya, Dok ya. Ini hitungannya cukup lumayan ketemu kuadrat lagi. Saya udah lama nggak ketemu kuadrat, Dok. Ya. Susah. Susah ya. Nah, kalau klasifikasi tadi sudah kita tahu ya, Dok. Itu tadi klasifikasi artinya yang pas adalah 18,5 hingga 22,9. Nah, kalau untuk penerapan asupan gizi sehat, dokter, seperti apa, dokter? Penerapan. Ya, tadi bagaimana? Satu keanekaragaman pangan, kecukupan secara kualitas, kuantitas, misalnya karbohidrat zat tenaga karbohidrat ya satu, kalau bisa bervariasi ada ya. Kalau kita sebagian besar kan nasi. Iya. Jadi yang lain ya tidak boleh dilupakan. Jadi bisa 3 sampai 4 porsi. Kemudian kalau untuk kecukupan protein yaitu dari lauk hewani maupun nabati kira-kira 2 sampai 4 porsi dalam sehari. 2 sampai 4 porsi. Ya. Dan yang sayur dan buah itu kira-kira 400 gram, 200 gram dari 250 dari sayur, 150 gram itu dari buah. Dari sayur kira-kira 2 sampai 3 gelas. 2 sampai 3 gelas porsi. Itu untuk sehari. Ya. Kemudian kalau yang buah ya bisa 2 sampai 3 kali porsi ya.
Itu kemudian jangan lupa batasan untuk beberapa konsumsi, misalnya konsumsi gula, kemudian konsumsi garam dan makan minyak biasanya minyak. Kenapa? Jadi pangan-pangan yang berlemak biasanya dibatasin. Jadi konsumsi gula juga rekomendasi dari anjuran dari Kementerian Kesehatan dengan pesan diet gizi seimbang biasanya untuk gula itu kira-kira 4 sendok makan. Kemudian untuk garam ya kira-kira 1 sendok makan sehari. Oh, garam 1 sendok makan. 1 sendok teh. 1 sendok teh. Oke, untuk yang garam ya dok ya, 1 sendok teh. Itu untuk dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Oke. Nah kalau ini tadi porsinya tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter ada untuk protein 2-4 porsi per hari ya dok. Nah kalau kita kan orang Indonesia biasa makan 3 kali sehari ini dokter. Nah kalau dalam 3 kali makan ini dokter, sekali aja nggak lengkap ini, nggak ada proteinnya. Jadi, apakah masih bisa terganggu juga gizinya sebenarnya? Jadi maksudnya 1 kali makan tanpa lauk. Tanpa lauk, misalnya dia makan sayur aja gitu. Jadi kalau dalam waktu dekat sih ya tidak, karena sifat dari zat gizi itu ada namanya cadangan simpanan. Jadi kalau dalam waktu dekat sih tidak. Oh tidak. Ya. Oh kalau cuma 1 hari ini aja enggak gitu. Karena cadangan simpanan tuh ada dalam tubuh tuh ada setiap zat gizi tuh ada. Oh ada simpanannya ya. Oh itu saya bilang tembolok ya. Ini kita tembolok seperti itu. Nah kalau orang yang tidak suka sayur berarti tidak makan sayur dalam jangka panjang akan ada efek buruk ya ke depannya seperti itu. Karena gizi tidak lengkap. Ya gizi tidak lengkap ya tadi ya komponennya berarti kan rasio pemberiannya kan berubah ya satu. Yang pasti karena sayurannya sebagian adalah sebenarnya kebutuhan cukup kecil karena termasuk mikronutrien. Yang kita mau kan zat mikronutrien bisa terbunuh dari kebutuhan lain, tetapi yang itu perlu kita tingkatkan untuk asupan sayur dan buahnya. Oke, kita terima kembali penelpon ya dok ya, ada Bapak Yosef di Polygon. Halo, selamat malam Pak Yosef. Ya halo, selamat malam. Malam Pak, silakan Pak pertanyaannya Pak. Ya mau nanya nih sama dokternya. Iya silakan Pak. Ada ponakan saya tuh, dia tuh gemuk. Jadi perutnya buncit, itu penyebabnya apa tuh ya? Apa karena makanannya, apa terlalu banyak makan lemak, apa karbohidrat? Keponakan perutnya buncit terus, maaf Pak. Penyebabnya apa? Penyebabnya. Oh perut buncit itu maksudnya? Iya. Oke. Terus ada juga satu lagi, ada yang kawan saya juga, cuman dia banyak makan, cuman badannya nggak gemuk-gemuk, nggak kurus terus. Oh iya, ada yang seperti itu. Oke. Itu penyebabnya apa? Oke, itu saja Pak Yosef. Ya, makasih ya Mas. Iya, terima kasih Pak. Selamat malam. Yang pertama dokter ini, Mas perut buncit penyebabnya apa dok? Jadi perut buncit itu sebenarnya lingkar perutnya ya, lingkar perutnya cukup besar, itu menunjukkan kalau laki-laki di atas 90 menunjukkan simpanan lemak subkutannya. Oh, sumputannya. Subkutan, jaringan bawah kulit. Jadi kita di dalam tubuh memiliki simpanan lemak, yaitu lemak namanya lemak visceral dan lemak subkutan atau lemak di bawah kulit. Nah, kalau di dalam perut itu termasuk komponen dari lemak di bawah kulit. Nah, jadi ya berarti kalau dilihat sih status gizinya secara kalau mendengar tadi ya pasti obesitas. Nah, hati-hati untuk biasanya pada individu yang memiliki lingkar perut yang di atas cukup besar, di atas 90 pada laki-laki, perempuan di atas 80 memiliki resiko untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit metabolik seperti kencing manis, kemudian penyakit jantung, kemudian tadi ya hati-hati ya hipertensi, itu juga perlu hati-hati. Oleh karena itu sering diistilahkan sebagai tong sampah ya dok ya, karena obesitas sentral. Obesitas sentral, betul sekali obesitas sentral. Jadi itu yang kita takutkan adalah penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah serta penyakit metabolik. Metabolik. Oke. Nah, ayo Pak ini jadikan six pack ya Pak, biar hilang lemak-lemaknya. Nah, yang kedua dokter ini mengenai orang yang banyak makan tapi nggak gemuk-gemuk. Nah, itu perlu kami dari gizi biasanya perlu melakukan recall. Jadi melakukan analisis riwayat asupan makan seperti apa. Jadi yang dimaksud banyak makan ini maksudnya apa? Apakah misalnya nasinya banyak atau lauknya sedikit, karena kita harus melakukan analisis asupan makanan. Per individu ya? Per individu tentu. Nah, apakah kita harus singkirkan? Biasanya pasien-pasien seperti itu apakah dia ada gangguan metabolik, misalnya gangguan tiroid, atau dia ada misalnya ada penyakit-penyakit infeksi. Nah,
Tapi yang paling penting adalah biasa kita recall dulu asupan makan sehari-hari, karena kadang-kadang bilangnya banyak tetapi pas kita hitung ternyata kurang dari kebutuhan zat gizi untuk individu itu. Oh, oke. Nah, jadi memang berbeda ya, Dok ya. Ada penyebabnya mungkin dari metabolik dan juga infeksi seperti itu ya salah satu. Di beberapa kasus dokter pernah menemukan kasus yang orang tidak bisa banyak makan tapi nggak gemuk itu, kebanyakan rata-rata penyebabnya apa, Dok? Kalau banyak mungkin gangguan metabolik ya. Oh, gangguan metabolik. Ya. Oke. Nah, jadi untuk Pak Yosef ya sudah mendapatkan jawabannya, dan untuk pemirsa kembali bisa telepon di 0711364666 atau di 0711341111 setelah jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Jendela.